Suara saya kedengaran, Bu? Terdengar? Ya, diulangi lagi seperti awal Bu Rina. Tadi jelas tadi. Oh, oke. Okay. Ya, sudah terdengar jelas. Sudah terdengar jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Susukan 07 Pagi, Ibu Nurul Huria SPD. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru hebat serta tendik, serta Bapak dan Ibu orang tua atau wali murid kelas 6. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya kita sudah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi PPDB ke jenjang SMP Negeri DKI Jakarta. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat serta Mama Papa di rumah sudah meluangkan waktu untuk bersosialisasi pada hari ini, yang mana acara ini merupakan kegiatan setahun sekali untuk melanjutkan setiap kegiatan kelas 6 SD menuju SMP Negeri. Adapun susunan acara hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang keempat sosialisasi PPDB oleh Ibu Kepala Sekolah, yang kelima doa, yang keenam penutup. Baik, mari kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sebelum kita melaksanakan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Pak Fian. Mana Bu ya? Baik, terima kasih Pak Fian. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Nurul Huria selaku Kepala Sekolah SDN Susukan 07 Pagi. Untuk waktunya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang sama-sama kita hormati Ibu Yesi Marianti Waka SDN Susukan 07 Pagi, Ibu Yayu Sirahayu, Ibu Maria Esterina selaku guru kelas 6, serta Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6 dan tendik, dan orang tua yang kami banggakan dan cintai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita bertemu lagi di ruang yang luas ini ya, karena di sini saya ada di Pondok Ranggon. Mungkin juga Bu Rina sedang perjalanan menuju puncak ya Bu Rina ya. Bu Yayu di Cilengsi, Layu beri Pak Fian mungkin enam. perjalanan kemana Pak Fian? Ya, Iya. semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya beberapa orang tua mungkin juga sedang Ini melakukan apa? kegiatan aktivitas yang mungkin bisa juga di luar DKI Jakarta. Alhamdulillah kami mengadakan kegiatan ini berdasarkan dari arahan dari kedinasan yang mewajibkan bagi sekolah dasar ya, sekolah dasar di DKI Jakarta agar menyampaikan informasi PPDB sebelum hari Senin. Jadi ini adalah hal bukan oh ini ujuk-ujuk ya SD Susukan 7 pagi enggak, ini memang arahan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar menyampaikan informasi PPDB ini secepatnya kepada para orang tua murid. Adapun saya akan tanpa berpanjang kata, saya akan melakukan eh, menyampaikan informasi PPDB ini yang terbagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang informasi tentang penerimaan peserta PPDB, juga akan disampaikan oleh Pak Fian adalah pelaksanaan PPDB DKI Jakarta tahun 2024. Mungkin bisa kita mulai saja. Sebelumnya sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Fian di share itunya apa namanya PPT-nya. Penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta 2024. Oh, penerimaan siswa mulai hari Senin. Siswa baru. Regulasi terkait penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta tahun 2024. Satu, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dua, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Tiga, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang penerimaan peserta didik. 20 ke atas. Perbandingan presentasi kuota jalur PPDB. Oh gitu. Kabari mau. Mohon dimatikan dulu Ibu, mohon dimatikan dulu. Assalamualaikum. Mic-nya masih bocor, matikan dulu Bu. Iya, Pak. HP. Pasien saya jadikan host ya. Halo, Iya Bu. password itu HP-nya Mas Dewa apa? Oke, saya akan melanjutkan lagi. Perbandingan persentase kuota jalur PPDB dalam persen. Perbandingan persentase kuota jalur PPDB per jenjang antara Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 15 tahun 2024. Ini perbandingan tahun 2021 dan 2024 untuk jalur zonasi. Saya akan membicarakan yang SMP Bapak Ibu ya. Untuk jalur zonasi adalah minimal 50%, tahun 2021 dan 2024 50%. Kemudian untuk afirmasi di SMP minimal 15%, ya. Jalur perpindahan orang tua ini 5%. Untuk prestasi non akademik, prestasi akademik itu jika ada sisa kuota. Ini untuk tahun 2021. Kemudian untuk tahun 2024 jalur zonasi pada SMP 50%, afirmasi 25%. Afirmasi ini adalah
Komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas pada keluarga tidak mampu dari penyandang disabilitas, 2 peserta didik per rombel. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua wali wali dan atau jalur anak guru tenaga kependidikan untuk SMP 2%. Kuota diprioritaskan untuk jalur orang tua atau wali. Kemudian prestasi non akademik dan prestasi akademik, ya. Di sini untuk SMP memiliki kuota 5%, 18%. Yang waktu itu sebelumnya menunggu jika ada sisa kuota, maka di tahun 2024 ini diberikan kuota. Begitu ya Pak Fian ya. Selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk perkiraan jumlah calon peserta didik baru CPDB dan presentasi daya tampung PPDB tahun 2024 untuk jalur perkiraan jumlah CPDB sederajat di SMP adalah 151.164. Total daya tampung satuan pendidikan negeri 71.093. Persentase daya tampung per jenjang persen adalah 47,03%. Artinya Bapak Ibu sekolah SMP negeri dimanapun, ya, dimanapun itu menjadi spesial karena jumlah perkiraan CPDB 151.000, sedangkan daya tampung hanya 71.000. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada peluang, ada kesempatan untuk masuk SMP negeri yang diminati dan kemungkinan bisa lolos di situ, langsung pilih di tempat yang kira-kira memang anak Bapak Ibu bisa di situ. Karena ini kita hanya 47%. Kemudian ketentuan umum penerimaan peserta didik PPDB tahun 2024. Calon peserta didik baru CPDB yang dapat mengikuti PPDB DKI Jakarta tahun 2024-2025 adalah warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Juni 2023. Dalam hal kartu keluarga CPDB terbit setelah tanggal 10 Juni 2023 diakibatkan perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan. CPDB yang dapat mengikuti PPDB tahun pelajaran 2024 adalah CPDB yang terdaftar di Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta pada jenjang yang dituju. Oke, lanjut. Persyaratan usia penerima peserta didik baru tahun 2024. Ya, kita skip ini Pak, ini SD. Untuk SMP, 1, memenuhi persyaratan 1, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Artinya yang bisa mengikuti PPDB SMP, ya, itu paling tinggi usianya 15 tahun. Jadi kalau ada yang sampai 13 tahun, 14 tahun lolos di PPDB SMP negeri, itu memang sudah ada dalam persyaratannya ini. Kemudian nomor 2, telah menyelesaikan kelas 6 sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajatnya, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Jadi kalau misalnya ada yang lulus paket A, usianya 14 tahun, nah dia bisa masuk tes sebagai dia bisa masuk CPDB untuk SMP. Jadi persaingannya ya Bapak Ibu bukan hanya anak SD yang tahun ini, tapi anak-anak yang mengikuti jalur paket A pun bisa mengikuti seleksi PPDB. Selanjutnya. Nah, jalur penerimaan peserta didik PPDB DKI Jakarta tahun 2024 ada 4 jalur. 1, jalur prestasi. Jalur yang memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun non-akademik. 2, jalur zonasi. Jalur yang mendekatkan anak dengan sekolah. Jalur ini tidak menggunakan kriteria prestasi atau merit, sehingga kesempatan untuk berpihak pada kelompok sosial ekonomi status
SES tinggi. Sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada kelompok sosial ekonomi status atau SES tinggi. Kemudian 3, jalur afirmasi. Jalur yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Dan keempat adalah jalur perpindahan tugas orang tua, wali dan atau jalur anak guru, tenaga kependidikan. Jalur yang memberikan kesempatan untuk anak-anak dari orang tua yang pindah tugas dan bagi anak guru atau tendik yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Wah, selamat ini untuk tendik akhirnya ada juga ya, Pak Fian ya. Oke, Iya, Bu. selanjutnya. Ya, sebelumnya tendik tuh nggak ada di sini. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, selanjutnya next. Amanat Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 24. Jalur yang ditentukan berdasarkan A. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan atau B. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, di sini PPDB jalur prestasi ya, jalur prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademik. Di sini indikator indeks prestasi akademik dan non-akademik adalah sebagai berikut. Rata nilai rapor, akademiknya 30%, non-akademik 10%. Persentil rata nilai rapor 30%, non-akademik 5%. Prestasi akademik 30%, non-akademik 5%. Prestasi non-akademik 5%, non-akademik 40%. Persentil non-akademik 5%, non-akademik 40%. Jadi kalau misalnya itu ada perhitungannya. Kemudian penjelasan indikator PPDB jalur prestasi, rata nilai rapor selama 5 semester masuk jenjang SMP. Rapor SD sederajat kelas 4, semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Ya. Kemudian dan sini untuk masuk SMA, rapor SMP kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi artinya Bapak Ibu nih orang tua murid agar mempersiapkan anak Bapak Ibu juga untuk punya jenjang SMA. Nanti diperhatikan yang seperti ini juga. Kemudian persentil nilai rapor digunakan untuk memediasi kesenjangan nilai rapor karena standar nilai rapor masing-masing sekolah berbeda. Kemudian skor prestasi akademik. Skor yang diperoleh dari kejuruan bidang akademik, skor prestasi non-akademik 50% A plus 30% B dan plus tambah 20% C. Di mana A adalah skor kejuaraan di bidang non-akademik, B skor pengalaman kepemimpinan OSIS MPK atau skor sertifikat prestasi yang diperoleh dari seleksi ketat bukan perlombaan, dan C skor pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler. Persentil non-akademik dimaksudkan untuk mengapresiasi peserta didik yang berprestasi secara non-akademik di sekolah asalnya. Semoga nanti di SMP Bapak Ibu, anak-anak kita mau masuk ke eskul-eskul yang memang dapat menunjang nanti ketika SMA nanti. Lanjut. Di sini ya, pedoman persekoran prestasi kejuaraan akademik dan akademik. Kalau tingkat kota mendapatkan skor prestasi kejuaraan udah ada grade-nya, provinsi juga ada. Jadi yang diakui itu adalah prestasi kejuaraan akademik dan akademik berjenjang, yaitu di tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anak kita nanti di SMP mau ikut kegiatan eskul, PS2, NOS, NO2S, yang berjenjang itu lebih baik lagi. Lanjut. Ini pedoman persekoran pengalaman kepemimpinan organisasi atau sertifikat prestasi, bukan perlombaan. Ya, skor kepemimpinan organisasi OSIS MPK ketua 100, pengurus, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara 67. Ketua seksi dan anggota seksi 33. Skor dalam mengikuti Jambore Pramuka, Pramuka Garuda, Paskibra, dan Jumbara
Untuk tingkat kota 33, provinsi 43, nasional 67, internasional 100. Skor dalam mengikuti hafiz Quran, jumlah juz. Wah, ternyata untuk ada apresiasi nih ya, bahwa kalau udah hafal Al-Quran ya, jumlah juznya ada penskorannya juga. Tentunya ini semuanya ada dilampirkan dalam hard copy ya, sertifikat atau keterangan. Lanjut. Ini ketua 100 tadi saya sudah sampaikan. Nah, PPDB jalur afirmasi amanat Permendikbud RI nomor 1 tahun 2021 pasal 21 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang A. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, B. penyandang disabilitas, memprioritaskan jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan sekolah. Kelompok prioritas jalur afirmasi dibagi menjadi afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. Nah, satu afirmasi prioritas pertama adalah anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, penyandang disabilitas, ya, ini ada kuotanya 2. Kemudian yang kedua adalah afirmasi prioritas kedua, penerima KJP Plus yang masih aktif, anak dari pekerja atau buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, penerima program Indonesia Pintar PIP. Oke. Selanjutnya. Aduh, ada roti hangat di sini. Kemudian amanat Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 20. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Ya. Memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili, CPDB, dan tampung dan sekolah. Jenjang SD, ini saya sebutkan sedikit SD, zona prioritas pertama CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Nah, untuk SD. Kemudian untuk jenjang SMP dan SMA, ya, zona prioritas pertama CPDB yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan CPDB yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah yang dituju. Itu zona prioritas pertama. Kemudian B, zona prioritas kedua. CPDB yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan. Yang C, zona prioritas ketiga. CPDB yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Nah, untuk seleksinya, untuk zona prioritas pertama, ya, yang untuk seleksinya adalah 1, zona prioritas, 2, usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda, 3, urutan pilihan sekolah, dan 4, waktu mendaftar. Jadi seleksinya ini ada 4 ya, zona prioritas, usia, urutan atau pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Selanjutnya, PPDB jalur zonasi persyaratan khusus. Domisili CPDB didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023. Apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi dengan bukti. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. 4, nama orang tua wali CPDB yang tercantum pada rapor ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. Jadi di dalam KK ada kartu keluarga tuh ya, ada kakak, kepala keluarga siapa, nah ini sebagai siapa, ayah, nah itu sama tuh dengan akta kelahiran dan ijazah. Nanti akan diperjelas oleh Pak Fian, tolong dibantu Pak Fian.
Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua wali calon peserta didik baru, maka kakak terakhir dapat digunakan apabila orang tua atau wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian yang diterbitkan instansi berwenang atau dokumen lain. SPJTM, kartu keluarga yang membuktikan orang tua wali meninggal dunia. Atau B, orang tua wali bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan instansi berwenang atau dokumen lain. SPTJM, kartu keluarga yang membuktikan orang tua wali bercerai. Atau C, kepala keluarga sebagai wali CPDB yang dibuktikan surat perwalian anak di bawah umur atau putusan penetapan pengadilan. Atau D, kepala keluarga sebagai kakek, nenek, atau saudara kandung bapak ibu dari CPDB yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebelumnya. 6. Dalam hal terdapat perbedaan nama kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan tidak termasuk kategori pada angka 5, maka CPDB masih dapat diakomodir dalam jalur zonasi berdasarkan domisili pada kartu keluarga sebelumnya. Selanjutnya, penyempurnaan peta zona prioritas ini ya disempurnakan ya tahun 2023 jumlah daya tampung zonasi 124, zona prioritas 1 18. Di sini ada ya. Ya, di sini zona prioritas 74 di 83. Kalau sebelumnya tahun 2023 prioritas 1 itu 19 orang, di sini di tahun 2024 22 orang. Selanjutnya zona prioritas 2 di tahun 2023 74, di 2024 jadi 83. Selanjutnya ke bawah menjadi prioritas 3. Jadi ada apa? Ada penyempurnaan. Oke, lanjut Pak Fian. Nah, nanti dilanjut lagi ya. Nih, saya lewatin dulu ya nih ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, wali dan atau jalur anak guru tenaga kependidikan. Amanatnya adalah jalur untuk jalur calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. 1. Jalur perpindahan tugas orang tua wali dan atau anak guru tenaga kependidikan diperuntukkan untuk kuota pada jalur perpindahan tugas orang tua wali dan anak atau guru atau tenaga kependidikan diutamakan bagi CPDB dari jalur perpindahan tugas orang tua wali. CPDB yang orang tua walinya pindah tugas dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas dari instansi asal, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan, dan surat keterangan pindah WNI, orang tua atau wali atau kakak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 10 Juni 2023 sampai tanggal 25 Juni 2024. CPDB yang orang tuanya bertugas di sekolah tujuan dibuktikan dengan dokumen yang sah. 2. Seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Kalau jenjang SD adalah usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Untuk jenjang SMP, SMA, SMK, total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Artinya kalau untuk SMP ya seleksi urutan langkahnya adalah total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Lanjut. Selanjutnya ini akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Fian. Pak Fian gimana kabarnya, sehat? Silakan dilanjut Pak Fian ya untuk ini dan selanjutnya. Terima kasih. Saya Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Kedengaran. Oke, Pak. terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, mohon Ibu mengisi daftar hadirnya yang ada di kolom chat terlebih dahulu ya Bu. Karena ini buat arsip kita, karena sudah melaksanakan sosialisasi sebelum besok tanggal 19, karena ini amanat dari Kasudin dan Dinas harus segera dilaksanakan karena tanggal 20 itu sudah masuk pengajuan akun untuk SD. Oke. Untuk selanjutnya
Ini pelaksanaan PPDB DKI Jakarta tahun 2024. PP kita lewatin dulu. Ini yang PAUD, ini yang SLB. Nah, untuk yang SD, mungkin ada saudara ibu, tetangga ibu, atau siapapun. Ini SD, ya. Jalurnya sama seperti tahun yang lalu, ada afirmasi, zonasi, perpindahan orang tua. Sekarang perpindahan orang tua dan wali atau anak guru ditambah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu tenaga kependidikan atau tendik atau administrasi boleh mendaftarkan anaknya untuk mengikuti jalur PTO atau anak guru dan tendik. Ini waktunya sudah ada di sini kapan dilaksanakannya, kuotanya, seleksinya sama seperti tahun sebelumnya. Oke, saya lanjut langsung saja ke SMP. Untuk SMP, itu tadi sudah dijelaskan jalur-jalurnya, ada jalur prestasi, afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua wali dan anak guru dan tendik. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, persyaratan usia itu maksimal 15 tahun. Ya, 15 tahun. Lebih dari 15 tahun itu tidak diakomodir oleh sistem. Kemudian prestasi akademik, non-akademik itu terdiri dari nanti ada prestasi nilai rapot, prestasi akademik yaitu berupa dia mengikuti OSN dan non-akademik itu seperti lomba-lomba juara 1, 2, 3 tingkat kota maksimal, minimal tingkat kota. Kemudian afirmasi itu untuk yang pertama, afirmasi pertama itu buat anak panti asuh ya dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID. Dan afirmasi yang kedua yaitu untuk CPDB pemegang kartu Jakarta Plus, kartu Jakarta Pintar yang masih aktif ya, dan dari pengemudi Mitra Transjakarta atau Jaklingko atau anak pekerja buruh penerima KPJ kartu pekerja Jakarta atau PIP. Ya, seluruhnya itu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Zonasi itu tadi dijelaskan oleh Ibu. Zonasi prioritas pertama ada ke-1, ke-2, dan ke-3. Itu zonasi Bapak Ibu perlu diperhatikan. Zonasi pertama itu tadi sudah dijelaskan yang bersinggungan dengan RT sekolah, ya, yang mempunyai dekat dengan RT dari sekolah. Walaupun dia nggak satu RT, tapi dengan bersinggungan dengan tembok sekolah. Seperti di saya, karena anak saya juga tahun ini masuk SMP, itu bersinggungan dekat dengan SMP 20 Bulak Rantai. Makanya saya masuk di situ kategorinya prioritas pertama. Gitu. Nah, itu prioritas kedua itu berdasarkan ya wilayah nanti kelurahan. Yang satu sama dengan sekolah yang dituju. Yang ketiga yaitu satu kecamatan. Ya, jadi itu zonasi seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang dekat dengan sekolah domisilinya itu bisa nanti mendaftar pada tanggal 24-26 Juni. Oke, lanjut untuk pelaksanaan. Lanjut terus. Nah, sekarang untuk PPDB bersama tahun kemarin itu hanya SMA dan SMK. Untuk PPDB bersama itu tahun ini mengakomodir SMP juga ada PPDB bersama dengan persyaratan yaitu ya karena latar belakang memperluas daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA dan SMK. Kriterianya memiliki indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sarpras. Persyaratannya apa untuk ikuti PPDB bersama? Yaitu yang pertama afirmasi prioritas kedua penerima KJP Plus tahap kedua tahun 2023. Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak pengemudi Mitra Transjakarta atau Jaklingko, dan penerima PIP yang terdaftar dalam DKS. Yang kedua, warga Provinsi DKI Jakarta diberikan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Juni. Biasanya tahun kemarin itu per 1 Juni. Kalau sekarang agak dimajukan yaitu tanggal cut up-nya 10 Juni.
dan lulus jenjang sebelumnya. Untuk PPDB bersama itu ada nanti di surat juknis dari kepala dinas, yaitu beberapa SMP swasta yang mengikutkan PPDB bersama. Itu ada beberapa sekolah, nanti akan saya tampilkan. Jadi selanjutnya daya tampung SMP untuk PPDB bersama, ya karena tahun ini baru SMP mengikutkan untuk PPDB bersama beberapa sekolah swasta dari SMP. Itu nantinya sekolah itu gratis, ya dibiayai oleh pemerintah karena mengikuti PPDB bersama ini. SMP itu ada 138 sekolah, daya tampung ada 1.731. SMA ada 121, dan daya tampung 2.671, SMK 147, daya tampung 4.024. Seleksi pada PPDB bersama pada jenjang SMP dan SMA dilakukan berdasarkan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, total pembobotan, indeks prestasi akademik, dan waktu mendaftarnya. Nah, ini mekanismenya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Untuk pra-pendaftaran, Bapak Ibu yang sudah domisilinya DKI Jakarta itu tidak usah melakukan pra-pendaftaran karena simpang siur nih. Banyak yang nanya, baik yang ada di sekolah, ada yang orang tua juga di rumah saya di lingkungan. Untuk pra-pendaftaran itu dikhususkan bagi yang anaknya bersekolah di luar DKI Jakarta, tapi kakaknya DKI Jakarta. Ya, di situ jelas ya. Yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarganya dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. Anaknya sekolahnya di luar DKI, tapi dia mau sekolah di DKI, itu dia melaksanakan pra-pendaftaran. Ya. CPDB yang selanjutnya yang berdomisili Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kakak, lulusan tahun sebelumnya paling lama 2 tahun. Yang tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi, itu bisa mengikutkan pra-pendaftaran. Mungkin tahun kemarin dia pilih sekolah nggak ada yang dapat, akhirnya nganggur setahun. Nah, itu bisa mengikuti pra-pendaftaran. Ya, itu dibatasi 2 tahun sebelumnya. Jadi tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu bisa mengikuti pra-pendaftaran. Dan tidak terdaftar di satuan pendidikan, ya jadinya dia tidak pernah sekolah, ya karena mungkin kemarin dia udah dapat sekolah, akhirnya nggak lapor diri, akhirnya tidak bisa mengikuti proses PPDB tahap selanjutnya, akhirnya dia nganggur selama setahun ataupun 2 tahun, seperti itu. Untuk mekanisme pra-pendaftaran mungkin ini kita tidak ada, ya sekalipun ada itu mungkin yang kemarin nganggur sebelumnya tahun kemarin itu bisa mengikuti ini, ya itu pada tanggal 20 besok dia sudah melakukan pra-pendaftaran, tapi itu khusus yang untuk yang pra-pendaftaran saja. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk kita SDN, SMPN, SMA, SMKN, mekanismenya, caranya seperti apa? Perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang pertama yaitu pengajuan akun. Pengajuan akun atau verifikasi kakak. Verifikasi kakak yang kemarin itu Bapak Ibu, ya. Dan yang sekarang ini lebih detail. Yang kemarin itu dilihat nomor kakaknya, kalau dia lewat dari tanggal cut up ketahuan Bapak Ibu, dia baru bikin kakak. Misalnya 2024 di atasnya, itu kelihatan. Dan dikeluarkan, diterbitkan juga melewati tanggal cut up 10 Juni 2023. Contohnya kayak saya, ya dikecualikan kan, kayak kemarin saya, ya istri saya meninggal dunia, otomatis kakak saya berubah, ya kakak saya berubah. Tapi berubahnya apa yang berubah? Tanggal terbitnya karena kakak baru, karena mengurangi anggota keluarga yang telah tiada. Ya, saya jadi kepala keluarga, tetap kepala keluarganya saya. Ya, cuman tanggal terbitnya di atas tanggal cut up 10
Juni 2023. Tanggal cut up saya kemarin di kakak yang terbaru saya itu November, ya, tanggal 24 November 2023. Bisa nggak? Bisa, ya, karena saya tidak berpindah domisili dan tidak ada anggota baru yang masuk, ya. Dan nanti saya melampirkan surat kematian dari istri saya, gitu. Jadi bisa dipakai. Nah, jadi sekarang banyak penekanan. Kemarin saya mengikuti di dinas, ya, sosialisasi PPDB ini. Banyak sekarang ditemukan kakak itu banyak yang bikin. Biar kenapa? Biar dia bisa masuk. Dan juga dia biasanya numpang sama, tanda kutip, karena kategori status keluarga itu, ya, dari kepala keluarga, ada namanya anak, menantu, itu ada 11 kategori. Yang terakhir itu lainnya. Kalau di kakak itu terdapat lainnya, itu berarti nggak dikenal dengan, nggak ada hubungan oleh kepala keluarganya, ya. Kecuali famili lain itu masih bisa diakomodir. Dan juga menyertakan kakak sebelumnya. Nah, banyak sekarang kejadian seperti itu. Ya, kemarin diceritakan oleh tim dari dinas, banyak ditemukan kakak, ada yang menumpang di saudaranya, ada yang menumpang ke orang lain kakaknya, gara-gara dia ingin mengikuti PPDB di DKI Jakarta. Itu nanti terdeteksi, Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu pengajuan akun dan verifikasi data. Yang pertama, mengakses halaman publik ppdb.dki.jakarta. Ya, nanti ada PPDB, yaitu mengajukan akun dengan klik pengajuan akun. Jadi sebelum Ibu mendaftar, Bapak, Ibu wajib membuat akun. Ya, akun itu gunanya buat apa? Untuk nanti pas sesuai dengan tanggal, jalur yang sesuai dengan itu, Ibu langsung login, masukin user dan passwordnya, dan pilih sekolah. Gunanya itu, makanya SMP nanti itu pembikinan akun tanggal 27 Mei, Senin depan. Nah, itu nanti mengisi form pendaftaran, apa saja yang diisi, yaitu nomor kakak, nik anak, akte kelahirannya, dan terutama nomor peserta Sidanira khusus SMP. Nomor SMP, ya, khusus SMP itu memasukkan nomor Sidanira nanti, karena sudah link nanti kelihatan nilai rapotnya di situ. Terus apa? Mengunggah scan kakak asli, ya. Kakak asli, ya. Kalau ini halaman depan rapor tidak, ya, nanti ini dikecualikan. Kecuali nggak punya akte, itu bisa akte, ya, asli. Kalau bisa dari sekarang Ibu scan kakak aslinya, ya. Terus ke akte aslinya. Kemudian nanti kalau ada SPTJM, nanti saya informasikan ke guru kelasnya kalau diperlukan SPTJM-nya. Terus mencetak tanda bukti pengajuan PIN yang berisi nomor peserta. Nanti setelah Bapak mendaftar, itu akan di sistem itu akan mengeluarkan bukti pendaftaran, yaitu akan keluar nomor peserta dan tokennya. Nah, kemudian PIN dan token itu nanti Ibu aktivasi, ya, bikin password. Nah, di situ baru Ibu simpan user dan passwordnya untuk mendaftar nanti. Kemudian Bapak Ibu, nanti verifikasi pada saat pendaftar pengajuan akun itu memilih sekolah tempat di mana kakak dan berkas penunjang lainnya yang akan diverifikasi itu pilih sesuai sekolah yang akan dituju. Misalnya orang tua dari Yusuf memilih misalnya 1 CP 6, berarti verifikasi datanya kakaknya di CP 6. Nanti tim dari CP 6 itu akan memverifikasi kakaknya, dilihat. Makanya scan-nya itu biar jelas, biar terlihat, ya, tidak buram. Karena kalau buram biasanya nanti ditolak. Suruh mengupload ulang kembali. Kemudian cek status akun.
Setelah nanti mengajukan akun, Bapak Ibu cek status akun di webnya. Udah diverifikasi apa belum? Udah di-approve apa belum? Setelah kalau udah di-approve, itu Ibu langsung aktivasi bikin password. Nah, di yang nomor 3 nih, aktivasi bikin password sama di halaman PPDB, di dashboard pendaftaran, yaitu dengan masuki nomor peserta dan token, dan mengganti token tersebut dengan password yang mudah diingat. Ya, jangan susah-susah. Ya. Kemudian setelah aktivasi token, pilih sekolah tujuan pada saat nanti sesuai daftar jalur yang akan dipilih. Kemudian pemilihan sekolah, ya, ntar sesuai dengan jadwalnya. Memantau hasil seleksi, nanti ada passing grade, ya, masuk. Nanti ada pergerakan nomor berapa nih? Ya, zonasi yang pertama berapa persen? Misalnya ada 25 anak yang diterima nomor berapa. Terus nanti dipantau di web publish-nya itu di ppdb-jakarta.go.id. Kemudian lapor diri. Bapak Ibu saya ingatkan, setelah anak Bapak Ibu diterima, itu wajib lapor diri. Pertama mengisi di PPDB-nya, mengklik ya lapor diri. Biasanya itu banyak yang lupa itu di webnya, makanya banyak sekali kita dari tim sekolah itu menghubungi Bapak Ibu. Kadang-kadang pahitnya itu sudah diterima, malah dia nggak mau sekolah. Biasanya banyak gitu. Alasan anaknya kejauhan. Akhirnya apa? Anak tersebut sudah menjadi murid kita. Mau nggak mau ya itu menjadi murid gaib. Ya, namanya ada, tapi orangnya nggak ada. Nah, makanya kalau sudah diterima Bapak Ibu dan konsekuensinya dengan catatan tuh ada di sini catatannya kalau lapor diri. CPDB calon peserta didik baru yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Kalau masih ada di passing grade di seleksinya, masih tercantum anak kita, kita tidak bisa milih sekolah lain. Kemudian nomor 2, CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri, ya, dinyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Jadi dianggap mengundurkan diri dari PPDB tahun ini. Jadi itu anak statusnya nggak bisa sekolah. Bisa sekolah tapi di swasta. Ya, itu konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, CPDB yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri, tetapi mengundurkan diri sudah diterima, tapi sudah lapor diri juga, ya. Tetapi mengundurkan diri akhirnya tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur selanjutnya. Ya, jadi itu konsekuensinya Bapak Ibu tolong diperhatikan. Kalau sudah diterima anak kita, monggo silakan lapor diri sesuai dengan alur atau aturan yang sudah dibuat. Nah, ini lini masa PPDB SDN sampai SMK pra pendaftaran itu kita skip karena itu khusus buat yang tidak berdomisili, dia sekolah di luar DKI, domisili DKI Jakarta, dan 2 tahun yang kemarin dia tidak sekolah. Untuk verifikasi atau pengajuan akun untuk SD itu mulai tanggal 20. Jadi Senin itu bagi Bapak Ibu yang anaknya ada itu mulai mengajukan akun tanggal 20 Mei, Senin besok. Untuk SMP itu tanggal 27 Mei, Senin depannya lagi. Untuk SMA dan SMK mulai 3 Juni. Ya. Nah, untuk jadwal prestasi disabilitas PPDB bersama tahap 1 untuk SMP itu ya, tanggal 10 sampai tanggal 14 Juni. Prestasi disabilitas PPDB bersama tahap 1 itu dilaksanakan tanggal 10 sampai 14 Juni. Kemudian udah di jalan, yaudah deh balik deh. Tungguin ya. Kemudian selanjutnya afirmasi anak panti itu SD, SMP, SMA, SMK tanggal 10 Juni sampai tanggal 28 Juni.
Afirmasi PPDB bersama tahap 2 ya, afirmasi SD, SMP, SMK dan PPDB bersama tahap 2 tanggal 19-24 Juni. Zonasi SD tanggal 10 sampai 14 Juni, SMP 24-28 Juni. Tahap kedua dan ketiga ya, SD tahap 2 24 sampai 28 Juli, SD tahap 3 1 sampai 4 Juli, SMP tahap 2 1 sampai 4 Juli. Nah, itu jadwalnya. Itu jadwal sebentar bocor. Untuk jadwal terkait pemilihan untuk pengajuan akun dan pilih jadwal jalur sesuai jalurnya dan tanggalnya. Kemudian ini perbandingannya Bapak Ibu tadi saya sampaikan tahun 2023 cut up data kependudukan per 1 Juni tahun sebelumnya. Kalau sekarang cut up-nya per tanggal 10 Juni tahun sebelumnya. Tahun kemarin masih mengakomodir CPDB yang menumpang di kakak orang lain. Status hubungannya dalam keluarga famili lainnya. Nah, sekarang tidak mengakomodir lagi bagi CPDB yang menumpang di kakak orang lain yang status hubungannya dalam keluarga famili lainnya. Kecuali ada surat keputusan perwalian atau ada hubungan keluarga, cucu, atau keponakan. Tolong dicek lagi kakaknya ya Bu. Pada jalur zonasi, tahun kemarin jenjang SD tidak ada zona prioritas yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB yang sama dan berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Untuk yang sekarang, pada jalur zonasi jenjang SD sudah mengakomodir zona prioritas. Zona prioritas pertama bagi PJBD yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Zona prioritas kedua bagi CPDB yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB yang sama atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Selanjutnya, yaitu pada jalur afirmasi jenjang SMP dan SMA, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan zona prioritas urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar untuk tahun kemarin. Untuk tahun sekarang, pada jalur afirmasi jenjang SMP dan SMA mekanisme seleksi, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan zona prioritas urutan pilihan sekolah, total pembobotan indeks prestasi akademik, dan waktu mendaftar. Tahun kemarin, pada jalur pemindahan orang tua dan anak guru, mengakomodir anak guru. Persyaratan masih mengakomodir SK pindah tugas orang tua dan surat keterangan domisili, dan C, seleksi CPDB dari pemindahan tugas orang tua setara dengan anak guru. Tahun ini, pada jalur PTO atau anak guru, itu mengakomodir anak guru dan anak tenaga kependidikan. Persyaratan masih mengakomodir SK pindah tugas orang tua dan surat perpindahan domisili orang tua wali CPDB dibuktikan dengan surat keterangan atau dokumen perpindahan domisili orang tua wali dan CPDB yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta berupa KK baru atau surat keterangan pindah WNI. Yang keenam, pada saat prestasi belum mengakomodir kejuaraan Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja, pada jalur prestasi tahun ini mengakomodir kejuaraan Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja. Ketujuh, tahun kemarin PPDB bersama dilaksanakan pada jenjang SMA dan SMK saja, tapi tahun sekarang PPDB bersama dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Informasi untuk pelayanan PPDB DKI Jakarta, posko itu ada di sekolah, posko tingkat satuan pendidikan, ada di tingkat wali wilayah kota kabupaten, itu Jakarta Timur biasanya ada di SMP CP3 untuk wilayah Jakarta Timur 2. Kemudian untuk tingkat provinsi yaitu ada di kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto. Nah ini telepon kontak personnya yang bisa dihubungi kalau Ibu, Bapak mempunyai keluhan ataupun kesulitan untuk pelaksanaan PPDB tahun ini. Oke, itu saja. Nah terkait untuk PPDB bersama, saya akan share Bapak Ibu Juknis, ya
Miss dari sebentar. Oke. Apa udah? Terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak Fian, mantap. Wih, Oke. Nah, ini zona prioritas. Ya, di sini nanti mungkin akan saya share ke guru kelasnya. Ibu Bapak bisa lihat sendiri. Dan Iya, juga Pak. ada ya. Ini bisa nanti Ibu Bapak lihat sendiri terkait apa namanya sekolah-sekolah mana saja yang menjadi zona prioritas dan tahap 1, tahap kedua. Kalau tahap kedua itu seluruh SD negeri Provinsi DKI bisa mendaftar di mana saja. Ya. Tahap 2 itu seluruh SD negeri ya Provinsi DKI Jakarta itu bisa di mana saja memilih walaupun yang penting kakaknya DKI Jakarta. Itu Di sekolah. di tahap kedua. Yang Ya. datanya di sini di sekolah sama Pak Fian. Ya. Jadi nanti Iya, Pak. akan saya share ke guru kelasnya, mungkin guru kelasnya akan membagikan di grup kelasnya masing-masing. Itu untuk apa zona prioritas. Untuk selanjutnya yaitu yang PPDB bersama, karena ini SMP masih baru ya, masih newbie, masih baru banget SK-nya. Membakar terus. Oke. Nanti lebih jelasnya lagi akan disampaikan filenya kepada guru kelas masing-masing. Nanti bisa Ibu baca sendiri SK dari Kasdistik, Pergub, dan apa zona prioritas. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya, kami persilakan. Bapak Ibu. SK udah saya share di grup di chat nih Pak. Jadi kalau misal langsung download silakan ya Pak Fian ya. Ya, iya Bu. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin mendownload SK-nya dari SK Pergub, SK dari Kepala Dinas terkait zona prioritas, terkait daya tampung, terus terkait PPDB bersama, sekolah mana saja yang swasta yang mengikuti PPDB bersama. Itu nanti sudah di-share sama Ibu Kepala Sekolah di kolom chat. Ya Bu. Ya, itu udah. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka 3 sesi pertanyaan. Kita kembalikan kepada Bu Maria Esterina Pak Fian. Oke, silakan Bu Maria Esterina. Baik, terima kasih Pak Fian. Terdengar suara saya, Pak? Dengar Bu. Dengar, Bu. Oke, ya. Baik, terima kasih Ibu Nurul dan Pak Fian atas informasi jalur dan persyaratan PPDB ke jenjang SMP negeri. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham mengenai PPDB ini, Mama Papa silakan. Dipersilakan. Warna belum isi ya? Ya, Mama Michelle boleh kalau mau bertanya. Selamat sore untuk Ibu Kepala Sekolah Susukan 07 pagi. Saya Mama Michelle. Saya mau bertanya kepada Pak Fian. Pak Fian, untuk yang PPDB bersama, misalnya anak kita gagal masuk negeri ke SMP swasta itu kira-kira apa saja ya persyaratannya ya Pak ya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, mungkin ditampung dulu. Silakan yang kedua. Rina. Ya, 3 pertanyaan dulu ya Pak. Ya. Baik, apakah ada lagi Mama Papa silahkan yang ingin ditanya atau kurang paham mengenai PPDB bersama atau yang lain silahkan.
Halo. Sepertinya udah paham nih, Pak Fian. Silakan Pak Fian atau Nah, Ibu dulu. untuk menjawab Oke, pertanyaannya Mama Michelle. bentar. PPDB bersama. Berjam 5, Dek. Oke, untuk PPDB bersama Mama Michelle itu tertera pada keputusan Kepala Dinas nomor 94 tahun 2024. Nanti mungkin di-share oleh Bu Rina selaku wali kelasnya dan Bu Yayu ya. Itu persyaratannya sama ya, itu kakak, tapi dengan catatan tadi dia afirmasi terdaftar dalam kartu Jakarta Pintar ya, kartu Jakarta Pintar ya. Nah, penerima KJP plus tahap kedua tahun 2023 ya, itu persyaratannya. Kalau yang nggak penerima itu nggak bisa. Oh, Gitu ya. iya Pak. Terus anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil kayak Jack Linko, nama orang tuanya terdaftar dalam surat keputusan juga Kepala Dinas Perhubungan. Yang ketiga, anak dari pekerja buruh atau penerima kartu pekerja Jakarta dan nama orang tuanya tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Terus penerima program Indonesia Pintar. Kemudian persyaratan CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 terdaftar dalam data kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, sekarang ini kan DTKS ini nggak bisa dipublish webnya, makanya dicek kelurahan. Ke kelurahan, ke bagian Pusdatin Jamsos, nama ibu terdaftarnya di DTKS. Gitu. Nama kakak dari nama keluarga ibu di DTKS ada nggak? Gitu. Kemudian memiliki surat keterangan lulus SD, ya, atau paket A atau dari MI berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli. Sebenarnya sama ya mekanismenya, ada persyaratannya. Intinya itu seperti kalau di jalur PPDB biasa itu di jalur afirmasi tahap kedua, prioritas kedua, afirmasi prioritas kedua, ya. Jadi itu, Mama Michelle. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Fian. Sama-sama. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Mama Papa, mumpung ada waktu nih. Nih, PPD bersama udah ada belum sih? Halo. Oh, ini ada nih. Ini hand ini buat angkat tangannya nggak ada aja. Ini mau Mama tanya Kes. Pak Pian. Iya, Mama Ya, Kesha. silakan Mama Kesha. Ya, saya Mama Kesha tanya. Ada istilah presentil. Saya nggak paham presentil itu apa. Oke. Untuk presentil tahun ini tidak dipakai lagi, Bu. Oh. Jadi kemarin keputusan dari dinas, kemarin saya ikutin dari sosialisasi, tahun ini sudah tidak ada lagi. Intinya yang dipakai nilai akhir dari nilai rapot, dan itu sudah terbantu dari nilai akreditasi sekolah juga. Jadi akreditasi sekolah itu sangat membantu Ibu untuk nilai akhir sekolah itu, ya. Jadi ketahuan nilai akhir sekolah itu pada saat nanti Ibu mendaftar anaknya, pada saat mendaftar sekolah itu ketahuan nilai akhirnya nanti di situ. Udah sistem otomatis. Karena itu nanti sudah diinkludkan dengan nilai akreditasi sekolah. Alhamdulillah kemarin nilai akreditasi sekolah kita A. Jadi alhamdulillah sangat membantu sekali. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat SMP negeri. Amin. Amin ya Bu. Amin. Tetapi silakan yang nggak nutup kemungkinan yang pengen mendaftarkan ke MTS negeri, silakan. Itu nanti dibuka juga pendaftarannya itu, malah untuk yang madrasah itu sudah buka pengajuan akun dari sekarang. Ya,
Udah pengajuan akun dari sekarang. Ya di sekolah kita ada 3 orang yang ingin ke MTS, itu sudah mengajukan akun dan tanggal 27 dia sudah daftar zonasi. Gitu. Kalau yang mau MTS silakan dibuka juga ya PPDB madrasah. Kalau yang anaknya ingin masuk madrasah sanawiyah, monggo silakan. Itu hak Bapak Ibu memilih untuk anaknya, tapi dengan catatan tanya dulu anaknya mau enggak, karena yang menjalankan kan mereka. Ya, gitu. Oke, silakan. Mungkin itu jawaban mewakilkan Mama Rahainasya juga yang kemarin datang ke sekolah dan sudah saya jawab juga. Silakan yang mau masuk pesantren, monggo silakan masuk pesantren. Ya, itu yang terbaik buat anaknya masing-masing. Silakan, anak yang menjalankan. Bapak Ibu, kita hanya mengarahkan saja. Insya Allah mudah-mudahan itu yang terbaik buat anak kita. Amin. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Sebelum kita akhiri, karena sudah pukul 17. Kalau umur, masalah Umur, siapa Bu? Umur, kalau SMP tadi sudah dijawab 15 tahun maksimal. Di atas 15 tahun, itu tidak diakomodir. Dan tolong cek juga kakaknya, Bapak Ibu. Takutnya ada anggota baru, ya, anggota baru masuk seperti punya Dede. Biasanya kan anggota baru kakaknya update lagi tuh, cek tanggal terbitnya. Biasanya kalau kepala keluarganya nggak ganti, nomor kakak itu tetap, kecuali kalau kepala keluarganya misalnya cerai, dia bikin lagi kakak baru. Nah itu nomor kakaknya beda. Dan juga kalau misalnya dia datang dari luar DKI, bikin kakak ketahuan, nanti nomor kakaknya baru. Gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, ada lagi? Silakan Miss Rina. Kalau tidak ada, dicukupkan. Baik, sudah cukup Mama Papa orang tua murid kelas 6A, 6B? Sudah ada gambaran Sudah juga. cukup jelas ya? Oke, baik. Dengan demikian sosialisasi PPDB hari ini dapat kita akhiri. Harapannya informasi yang telah Ibu Nurul dan Pak Fian sampaikan akan berdampak positif bagi kita semua dan mendapatkan pencerahan. Saya sebagai MC hari ini, mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan memberikan perhatian serta waktunya. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Fian. Untuk beliau dipersilahkan. Ya, baik Bapak Ibu. Nanti jangan lupa foto ya Miss Rina. Siap Pak, siap. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama kita menjadikan doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga niat baik kita semuanya untuk kebaikan hati kita bersama, semoga senantiasa itu menjadi restu kita buat mereka yang akan meneruskan jenjang pendidikannya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan untuk mereka menuntut ilmu dan menjadi kebanggaan untuk keluarga kita masing-masing. Awali dengan baca Quran bagi yang beragama Muslim, dan kami persilakan dengan sesuai dengan keyakinannya masing-masing untuk yang beragama lain. Al-adiniyah walakuliyatin sholihah wala khadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Rabbana ya ma'bud ya jal jalali wal ikram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kul asir, bijahil basirin nadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, kita foto bersama ya, Pak Fian. Ya Silahkan, Bu, Pak Fian. untuk dokumentasi. Ya. Siapa yang mau tahu Bu? Pak Fian. Saya. Iya. Sebentar. Dulu ya. Gimana sehat semuanya yang habis camping anak-anaknya? Ini Bapak Ibu guru masih buka bantal kayaknya nih. Ayo. Alhamdulillah sehat Dibuka Bu. dulu semuanya kameranya Bapak Ibu. Aduh, kamera. Kameranya yang belum rapi dirapikan dulu. Mungkin ada yang tertidur, suruh bangun dulu meski tertidur. Mungkin ngantuk. Oke. Hitungan ketiga Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tanya Pak Fian aja lah, ganteng. Oke. Sekali lagi jempolnya Bapak Ibu. Mana sih? Bentar. Jempolnya Bapak Ibu, jempolnya. Ya, jempolnya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk kami semuanya. Dan Ibu Wakasek, Bu Yesi, semuanya Bapak Ibu Guru sehat-sehat selalu. Amin. Amin.